Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingin tak jelaskan tentang penilaian sumatif akhir jenjang SD untuk PAI. Tolong perhatikan baik-baik karena Mister tidak akan banyak menjelaskan dan tidak akan lama. Pastikan ini diperhatikan dengan baik-baik. Pertanyaan pertama tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini kalian ditanyai tentang arti dari ayat tersebut ya. Jadi nanti ada potongan ayat, nanti kalian akan diminta untuk menjelaskan apa artinya. Disuruh milih. Qul huwallahu ahad berarti kalau ada kata ahad berarti adalah Maha Esa. Tapi kalau Allahus Shomad berarti hanya kepada Allah tempat meminta sesuatu. Hanya kepada Allah tempat meminta sesuatu. Kemudian yang kedua, soal kedua itu tentang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lah ini contohnya adalah tidak membuang-buang waktu untuk belajar dan juga sholat tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah Quran surat An-Nas. Nah nanti kalian diminta untuk menentukan hukum bacaan. Hukum bacaan ini kalian ada pelajaran tahfidz di sana dijelaskan. Lah di sini ada namanya An-Nas. Lah ini alif lam. Alif lam ini tidak ada tahjidnya, langsung nun yang ada tahjidnya, maka masuk yang namanya alif lam syamsiah atau disebut sebagai idgham samsiah. Tetapi kalau nanti yang ditanyakan adalah min syarril waswasil khannas, nun ketemu shin, di sini artinya adalah fa. Mengerti ya? Kemudian yang ketiga, yang keempat itu tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu nanti kalian ditanyai tentang pesan pokok. Al-Falaq itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan selanjutnya. Isi pokok di situ adalah tentang perlindungan terhadap keburukan makhluk dan juga perlindungan terhadap gelap ketika malam tiba. Itu surat Al-Falaq. Diingat-ingat ya. Kemudian yang kelima itu adalah tentang surat At-Tin. Di situ kalian diminta untuk penerapan ayat tersebut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa itu? Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berarti penerapannya adalah karena sebaik-baiknya maka harus bersyukur pada Allah. Yang kedua, tidak boleh membuli teman yang cacat. Deng ya, ini sudah dapat 5 soal. Sekarang soal yang ke-6. Di situ soalnya adalah surat Al-Ma'un. Lah, Al-Ma'un itu kalian diminta untuk mengartikan, menjelaskan alladzina hum yuraun. Yuraun itu berarti adalah orang yang sholat karena riya ya. Karena riya. Lah di situ riya itu gimana? Riya itu berarti pengen pamer, pengen dipuji, dan dia termasuk orang-orang yang salah satu ciri yang sholatnya celaka, yaitu pengen dipuji, pengen pamer. Terus kemudian sekarang yang soal ke-7. Soal ke-7 ini adalah tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Lah, kalau di buku itu ada Al-Maidah ayat 2, di buku juga ada Al-Maidah ayat 3. Lah, di sini kalian diminta untuk memadukan ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalian kan sudah tahu ya, tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, artinya apa? Dan jangan tolong menolonglah kamu dalam dosa dan permusuhan. Lah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan dinakum. Dinakum itu berarti agamamu untukmu. Wa raditu lakumul islamatina.
Apa itu? Kalian cari yang ada Islamnya ya. Ada Islamnya. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Hujurat ayat 3. Al-Hujurat ayat 3 ini menjelaskan tentang ini diciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk mengenal. Jadi Al-Hujurat ayat 13 itu adalah kalau ditanyai keteladanan apa, yaitu tidak pilih-pilih dalam bergaul dan tidak mencari teman yang hanya berasal dari kota yang sama. Itu tentang Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang ke-9, soal 9, disajikan Asmaul Husna Ar-Rahim. Cara mengakuinya gimana? Ar-Rahim itu apa toh? Maha pengasih. Lah berarti kita harus mengasihi diri kita sendiri, kasih sayang terhadap diri sendiri, senang menolong orang lain yang membutuhkan, dan kasih sayang terhadap teman yang sedang sakit. Jadi diri sendiri, teman yang membutuhkan, dan kasih sayang pada orang yang sedang sakit. Soal ke-10, disajikan perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya apa? Al-Qudus artinya maha suci. Berarti suci dari najis dan hadas, suci dengan rajin mandi, dan suci hati dari perilaku yang tidak baik atau perilaku tercela.